Al-Mukarramun, para asatidh wal asatidah, segenap keluarga besar Majelis Hikmatul Ilmi Karang Mulia, wabil khusus guru kita Ustadz Haji Nur Sofa, juga abang kita Bang Haji Badruddin Salim, dan abang kita Ghazali Rajali, dan Uminda, Umi kita Umi Hajah Neneng, beserta keluarga besar Majelis Hikmatul Ilmi, pengurus Ustadzah Nina Mariana. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, amin Allahumma amin. Pengurus BKMT Bapak Haji Agus, saudara-saudara, ibu-ibu, kaum muslimat rahimakumullah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul bersama di pembangunan pesantren Gausul Libat di kebun kopi ini. Inilah dari 1000-2000 yang dikumpulkan dari majelis, salah satunya dari Hikmatul Ilmi, dari berbagai majelis baik di kota Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Bekasi. Dari 1000-2000 yang dikumpulkan, inilah bangunannya. Mudah-mudahan segala apa yang dikumpulkan 1000-2000 oleh ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala balas berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini sesuai dengan usulan, kita tidak membedah kitab Bidayatul Hidayah, tapi kita mengkaji tentang apa yang terjadi daripada fenomena alam akhir-akhir ini. Sufi besar dari Mesir, Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, ulama kelahiran Alexandria. Mudah-mudahan kita bisa ziarah ke Mesir bersama-sama dan ziarah kepada aulia-aulia Allah di Mesir, yang mana sahabat Nabi lebih dari 4000 sahabat makamnya di Mesir. Makamnya Imam Ibnu Athaillah kelahiran Alexandria, ibu kota Mesir sebelum Kairo. Namun beliau wafat, makamnya di Fustat atau di Jabal Muqattam di Kairo makamnya. Beliau menulis kitab namanya Al-Hikam, satu kitab tentang bagaimana pembentukan pribadi manusia supaya menjadi manusia seutuhnya. Salah satu pesan beliau begini di dalam kitab Hikamnya, kata beliau, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar, li'annaha ma barazat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Bahasa Indonesianya aja agar lebih mudah. Kata beliau, nasihatnya buat kita bersama. Kata beliau, la tastaghrib, jangan Anda menganggap aneh, jangan Anda merasa heran, jangan Anda bingung terjadinya berbagai problem kehidupan, kekeruhan dalam hidup ini, madumta fi hadhihi dar, selama Anda ada di negeri dunia ini. Li'annaha, karena bahwa problematika kehidupan itu, kekeruhan hidup, wabah, musibah,
tidak akan terjadi kecuali memang itu hak, sifatnya dunia dan kelaziman daripada karakter dunia. Sekali lagi kata beliau, selama Anda ada di negeri dunia ini, jangan merasa heran terjadinya ujian-ujian hidup. Sebab ujian hidup itu tidak akan terjadi kecuali terjadinya ujian hidup karena memang karakter dunia negeri ujian. Begini saudara, jadi Allah itu Tuhan yang mencipta kita dari tidak ada, kemudian sekarang menjadi ada, nantinya tidak ada, nantinya mau ada corona enggak ada corona tetap kita bakalan tidak ada, bener enggak? Iya, bakalan tidak ada. Karena itu di dalam segala sesuatu yang Allah cipta, kata Ibnu Athaillah, ada spesifikasinya, ada karakternya. Apa saja dari dunia ini, semuanya yang Allah cipta memiliki karakter tersendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Contoh pisau. Pisau itu karakternya motong. Jadi kalau buat motong alatnya namanya pisau. Kemudian karakternya api, membakar. Itu sudah menjadi karakter. Karakter api itu membakar. Karakter cabai itu pedas. Begitu. Itu karakter namanya. Karakternya lautan ada ombak. Yang namanya lautan selalu ada ombak. Kalau pengen gak ada ombak, mainnya di kobakan. Kalau yang namanya lautan selalu ada ombak, kadang gede, kadang kecil. Tugas kita bukan ngelamunin ombak, bukan mencela ombak, bukan merasa heran kenapa ada ombak di laut, bukan. Tapi tugas kita mengendalikan perahu kita supaya bagaimana cara menghadapi ombak kecil dan bagaimana cara ngadepin ombak gede, supaya kapal itu bisa jalan dari Tanjung Priuk ke Tanjung Karang dengan selamat. Maka orang yang telah beres memahami spesifikasi lautan, kayak seperti peselancar, ombak makin gede marah pegirang. Kenapa girang? Kenapa girang? Mengerti karakter laut. Kalau orang sudah mengerti karakter laut, ada ombak enggak marah. Makin gede makin seneng. Kenapa makin gede makin seneng? Karena mengerti karakter laut. Nah, karakter akhirat itu namanya negeri balasan. Karakter dunia namanya negeri ujian. Jadi kalau orang pengen kagak ujian hidup, maka jangan hidup. Karena memang karakter dunia ini negeri ujian. Kata Ibnu Athaillah, jangan heran bila Anda ngalami ujian selama Anda ada di dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia itu karakternya negeri
Ujian macam-macam ujiannya. Jadi ada yang diuji kaya, ada yang diuji miskin, dan ini enggak sama. Jangan sampai dikata orang kaya sama dengan bahagia, orang miskin sama dengan susah. Belum tentu. Karena bahagia ini tidak ada hubungannya dengan kaya, tidak ada hubungannya dengan miskin. Bahagia ini hubungannya dengan hati yang mengerti sifat dunia. Begitu. Sehingga saudara, bila kemudian di dunia ini kita ngalami ujian macam-macam, ada yang lakinya bawel, ada yang bininya bawel, ada yang anaknya sulit diatur, pegel banget. Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Oh ada. Wah. Iya, ada yang megelin, ada yang nyenengin, macam-macam. Dunia nih, teman majelis begitu segrup WA doang tuh ribut mulu, padahal semajelis tuh. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi itu kayak begitulah dunia. Jadi segala sesuatu tergantung bagaimana kita mensikapi dan mengerti karakter dunia. Nih kita orang udah beres persoalan satu, muncul lagi persoalan yang satunya lagi. Itulah dunia. Selalu kayak begitu. Ndak habis, ndak. Begitu. Badan kita dari sakit udah sehat, ada lagi penyakit baru yang agak-agak namanya corona lah. Penyakit yang bikin bingung. Bingung nggak? Bingung. Begitu penyakit yang nggak ngerti. Katanya kita orang suruh begini, suruh begitu, susah kita. Maka kita nggak usah bingung ngadepin segala sesuatu ini, karena memang dunia negeri ujian. Ada orang begini, ketika ditanya kapan bahagia itu, dijawab oleh orang yang baru lulus kuliah, kalau saya dapat kerja. Kalau saya dapat kerja, maka saya bahagia. Itu begitu. Tapi ketika udah dapat kerja ditanya, udah kerja nih di kantor, Bang, udah bahagia belum? Belum. Kata dia, kalau sudah punya rumah, paling nggak di Barata deh, walaupun nggak di Metro, begitu. Begitu. Rasanya Allah kasih rezekinya gampang, punya rumah di Metro, ada 2. Begitu. Ditanya, udah bahagia belum? Belum. Kenapa? Belum punya laki, belum menikah. Kalau udah menikah aja rasanya bahagia. Kemudian gampang dia jodohnya. Allah kasih tuh dia punya suami. Ditanya, Pok, udah bahagia belum? Belum punya anak. Kalau ada anak aja rasanya bahagia banget. Allah kasih muda sekarang punya anak, ditanya, udah bahagia belum, Pok? Belum. Ini mikirin bayaran sekolah nih mahal banget, puyeng saya. Bener nggak? Kalau anak nih rapih aja nih, kelar pada sekolahnya, rasanya alhamdulillah. Anaknya yang bontot udah kelar sekolahnya sebagai eskom, sarjana komputer. Ditanya, udah bahagia belum, Pok? Belum nih, anak udah gede belum ngawinin, pegel banget. Begitu. Sekarang anaknya udah nikah muanya. Ditanya, udah bahagia belum, Pok? Belum. Kalau bocah-bocah di depannya rumah aja dah, ada yang di Geraha Raya kek, ada yang di Gunung Sindur, ada di mana kek dah, Green Lake, di mana. Begitu. Yang penting kalau udah punya rumah, biar kata ngontrak, rasanya bahagia dah kalau bocah-bocah punya rumah. Begitu. Sekarang anaknya udah pada punya rumah. Ditanya, gimana, Pok, bahagia? Belum, sepi banget.
Begitu. Jadi bahagia tuh bagaimana? Nah ini dia. Karakter dunia tuh emang kayak begitu. Kata kita yang punya rumah tuh di kampung, enak kali ya kalau tinggal di metro mah, gede rumahnya kayak begitu, rasanya nikmat banget kalau punya kayak begitu. Begitu kata kita. Kata yang di metro ngelihat yang di kampung tuh di Gang Zakaria, ya Allah nih orang tenang banget dari atasnya ngelihat. Saya pengen kayak dia, mana laki saya cerewet banget, anak kayak begini tuh orang, ya Allah pagi-pagi udah siap aja dandan, udah mandi, mau ngaji lagi cakep amat, bini gua mana, ya Allah begitu. Jadi yang bahagia itu di mana ya? Tidak ketemu ternyata. Kalau kita melihat bahagia itu kalau masih dimiliki oleh orang. Karena itu saudara-saudara sekalian, kata Ibnu Athaillah, dunia ini negeri ujian. Negeri ujian. Kami punya teman dokter, spesialis anak, ada jamaah majelis, spesialis anak. Itu sekali ngobatin tuh teman kita nih, berobat sama dia, anaknya sakit, suruh diuap, lah lumayan habis 500 lebih. Kata dia nih temennya, ya Allah guru dokter mah enak, pagi udah dapat 500 kali aja 100 pasien. Kata dia, enak dokter. Itu dokter anak bilang sama saya ngurusin anak orang mulu, sampai detik ini saya belum punya anak. Saya ya Allah masih mendingan duit nih saya jual semuanya, yang penting punya anak. Enggak bahagia. Jadi bahagia itu bukan dicari tapi diciptakan. Ciptakan. Ini makanan nih, enggak ada yang enak makanan. Umpama ada opor ayam, apalagi ya rendang, jengkol, apalagi ada tuh sop iga, ayam bakar, gurami bakar, apalagi ya cumi. Nah, terus apalagi tuh udang balado. Kumpul dah tuh makanan apa aja ada. Kira-kira menurut ibu-ibu enak nggak? Hikmah enak nggak? Enak. Lagi tengkar sama lakinya, enak nggak? Jadi nggak ada enak. Enak itu kita yang menciptakan. Enak itu kita yang menciptakan. Sepeda, ada teman kita dari majelis tapi nggak tahu yang di Hikmatul Ilmi ini, sebab orangnya orang daerah kota Tangerang juga. Ada jamaah majelis masa corona begini beli sepeda 1,5 M. Beneran? Mudah-mudahan nggak ngaji nih orangnya ya. Sepeda 1,5 M. Beneran, bukan canda. Harganya segitu yang dia beli. Itu ama sepeda yang harganya 200.000 sama, buat goes, nyari keringatnya sama. Cuman yang ini gaya hidup, yang ini kebutuhan hidup. Jam yang 100.000 kayak begini ama yang harganya 50 juta sama, cuman lihat waktu doang. Sama. Baju begitu sama. Yang di Tanah Abang tuh buat nutup aurat kita beli, yang di rumah tuh buat nutup aurat, sama nggak? Sama aja. Tapi pengennya gatel mulu. Sampai doa ratib, Allahumma hidna bittaqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Kata gurunya, ayo pada doa minta sama Allah. Dia doa, ya Allah, meski saya belum mampu ke tanah suci, paling tidak saya ke Tanah Abang, ya Allah. Iya. Jadi apa aja kita yang mencipta. Cuman seringkali kita itu terganggu dengan suara luar tanpa rapi pada diri sendiri.
Kita pakai baju kuning, kata mpok kita bilang, ya Allah, lo mau pakai baju kuning kayak begitu mana kayak tinja lagi. Ganti warnanya hitam, pakai hitam mau melayat, ya Allah salah lagi, ganti, salah mulu. Jadi kita harus rapi pada diri sendiri. Inilah namanya dunia. Dunia itu negeri ujian. Ujian ini macam-macam. Maka corona ini salah satu bentuk ujian dari Allah. Sehingga jangan kita mikirin ujiannya. Kalau itu nggak beres. Kalau ada kita ditembak orang lalu sakit, jatuh, jangan nyari malingnya, jangan. Kalau siapa yang nembak ini lah keburu modar ini. Jadi kita harus mikirin ini. Kalau ada corona, jangan nyari corona. Jangan, capek. Corona itu nama virus pilek, flu, batuk dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen nggak? Yang namanya corona itu nama virus flu batuk. Nama virus flu batuk tuh namanya virusnya dari zaman iya Ki Benen, bukan baru, bukan dari dulu. Iya, cuman enggak kayak gini-gini amat, begitu, enggak kayak gini amat. Coba cara nanganinnya, ya Allah. Cuman baru katanya doang orang kena corona, lewat gangnya orang berani. Udah dibawa ambulan lewat, kagak berani lewat. Tadi ada ambulan orang ngangkut corona, kagak berani. Ada nggak yang kayak begitu? Ini namanya cara penanganannya ini nih yang keliru. Ampe isolasi mandiri dianterin makanan, kagak boleh masuk, suruh taruh di pagar, ngambilnya pakai bambu. Ya Allah. Ini kalau kue udah keluar, mananya sudah apa belum? Biar lama. Oh, biar lama. Ini gimana mau dimakannya ini ya? Jadi udah taruh dulu dah di situ. Ntar, ya. Ntar. Sebab kalau udah lihat-lihat ini kan ada lapar-lapar juga ya, kan ujian juga kali ya. Jadi hidup di dunia itu adalah ujian. Iman itu kayak emas. Emas ini kudu diuji. Ujinya caranya dibakar. Maka kalau dibakarnya utuh nggak meleleh namanya emas. Kalau meleleh namanya timah. Maka hidup ini tidak akan lepas dari ujian. Kita selalu memandang orang lain tuh enak. Ada orang naik mobil nih, ngelihat tidur trotoar Jalan Raden Saleh, tahu nggak? Iya. Itu dia tiduran, kata yang naik mobil, ya Allah nih orang enak banget dia tidur di trotoar, ya Allah. Sampai bisa ngorok kayak begitu, bahagia banget dia. Kata yang naik mobil. Mendusin tuh yang tiduran di trotoar, ya Allah tuh orang mobilnya bagus banget. Mobilnya, kapan gua kayak dia bahagia? Loh, yang ini bilang yang ini bahagia, yang ini yang bilang bahagia. Jadi bahagia itu di mana? Ini yang paling penting kita di dalam mengisi hidup ini. Jadi dibikin enak saja. Jangan dibikin susah-susah di dalam menjalani hidup. Sebab apa? Nanti habis corona ini bakal muncul lagi virus yang lain. Itulah dunia. Jadi biasa aja. Jangan berlebihan itu, mau dari dapur ke kasur, kasur ke dapur, dapur ke kasur, cuci tangan 17 kali. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Coba itu, nggak kemana-mana.
Ini namanya cara penanganan mindset kita yang terbawa arus. Maka kita itu harus bisa mengendalikan hati kita. Karena dunia ini negeri ujian. Kalau ketemu ujian, oh ini dunia. Kalau ibu-ibu majelis hikmatul ilmi, temannya ngomongin, kata si Anu, ibu ini begini, 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 kita harus jawab, pasti yang ngomongin orang hidup. Orang, iya, sebab orang tanah kusir mau nggak ada yang ngomongin. Hah? Iya, artinya selama kita bergaul dengan orang hidup, nggak bakalan kelar dari diomongin Nih pertanyaannya, tangan kita ada berapa? Hah? Tangannya ada berapa? 2. Teman kita ada berapa? Teman banyak. Mulutnya ada berapa? Hah? Lah teman kita ada berapa? Mulutnya banyak. Wong teman kita banyak, mulutnya juga banyak. Kalau kita mau tutup nih teman kita nih, berapa orang yang kita bisa tutup? 2. Yang masih banyak itu masih ngomongin kita. Terus saja kita cabut lagi nih, nutup yang ini ngomongin lagi. Tutup yang ini ngomongin lagi. Itu namanya salah penanganan dunia. Padahal cara yang terbaik adalah nutup mulut sendiri. Berapa mulut kita? Perlu tangan 2, perlu tangan 1. Iya, enak. Jadi enggak repot. Inilah hidup. Yang namanya kayu gaharu itu kalau pengen wangi kudu dibakar. Jadi kalau ibu ada yang bakar-bakar, itu menunjukkan ibu biar jadi kayu bakar. Kayu biar keluar wangi. Jadi bagaimana kita orang majelis ini harus berupaya memahami sikap dan karakter dunia yang begitu banyak ujian. Kayak Bang Haji Badruddin ini enak, beliau ini usahanya properti, kata kita kan belum ngobrol ya. Kalau udah ngobrol puyeng juga. Namanya orang hidup begitu, orang hidup tuh begitu. Maka kita tuh jangan begitu. Ta'alluqnya sama siapa? Sama Allah aja. Ta'alluqnya sama Allah. Sebab Allah lah yang nyipta dunia, yang nyipta penyakit Allah, yang nyipta dunia Allah, yang nyipta cobaan Allah. Jangan kita mengadukan ujian hidup kepada bukan yang menciptanya. Kalau ada penyakit, yang penyakit itu namanya gembok. Yang ngerti gembok adalah yang megang kunci. Dan kunci ujian hidup adanya pada Allah. Maka kita kudu dekat dengan Allah. Jangan mikirin asam urat lah. Asam urat tahu nggak? Kata teman saya nih Pak Haji Agus, asam urat obatnya adalah Rexona. Obatnya Rexona. Tandanya ketek asam aja hilang, apalagi urat asam, kata dia. Ini orangnya nih, bener katanya tuh. Begitu. Jadi saudara, gantungan kita sama Allah. Biar kita jangan terombang-ambing dalam menata kehidupan kita. Sama Allah aja terus. Capek kalau kita jauh dari Allah, capek. Makanya dalam sholat tuh menarik. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Bahasa Karang Mulyanya, penghormatan punya Allah. Al-mubarakatu, keberlimpahan barokah punya Allah. As-sholawatu, kasih sayang punya Allah.
At-thayyibatu, segala yang enak di dunia, enak di kubur, enak di akhirat punya. Jadi kalau kita pengen hidupnya enak, kudu deket ama yang ama Allah. Kalau kita pengen dapat kasih sayang, kita kudu deket ama. Kalau kita pengen dapat barokah, kudu deket ama. Kalau kita pengen dapat penghormatan dari Allah, kita kudu deket ama Allah. Cuman bagaimana cara dekatnya? Diajarin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita kudu dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada orang yang diuji seberat Nabi Muhammad. Enggak ada sejagat raya ini. Nabi itu akhlaknya buruk apa baik? Baik. Akhlaknya baik. Ada enggak buruknya? Dikit aja, ada enggak? Nabi akhlak buruknya ada enggak? Enggak ada. Dikit. Enggak ada juga. Semua akhlaknya baik. Nabi ini akhlaknya baik. Punya dosa enggak? Enggak. Punya salah enggak? Dikit aja. Ada enggak? Enggak ada. Pertanyaannya, ada yang ngata-ngatain Nabi enggak? Ada yang jelek-jelekin Nabi enggak? Ada. Banyak enggak? Banyak. Ada yang menfitnah Nabi enggak? Banyak enggak? Banyak. Orang yang akhlaknya baik, enggak punya dosa, enggak punya salah, ada banyak yang ngatain. Pertanyaannya, kita orang yang hadir nih dari Majlis Hikmatul Ilmi nih, kita nih ada akhlak buruknya enggak? Nih kita nih ada akhlak buruknya enggak? Banyak. Ada salahnya enggak? Ada. Banyak enggak? Ada dosa enggak? Banyak enggak? Banyak. Ada yang ngata-ngatain enggak? Banyak enggak? Wajar. Lowong Nabi aja yang akhlaknya baik, ada yang ngata-ngatai, apalagi kita. Begitu. Maka ketika ada yang ngata-ngatain, itu masalah dia dengan kita. Tapi ketika kita nggak bisa tidur dalam hidup kita, ini masalah kita dengan diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, ini dunia negeri uji. Biar kita bisa jawab soal-soal ujian, kita kudu dekat dengan Nabi Muhammad. Dekat sama Nabi Muhammad. Pengenlah kita ngimpi ketemu Nabi, pengen nggak? Pengen nggak? Nah, kita baca begini sebelum tidur. Rasulullahi ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah naziri. Tuh bacanya begitu sebelum tidur. Rasulullahi ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah naziri, Rasulullahi ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah nadhiri. Rasulullah bersamaku, Rasulullah menyaksikanku, Rasulullah memandang penuh cinta kepadaku. Begitu sebelum tidur. Yuk kita baca sama-sama minimal 21 kali. Kuat 41 bagus, atau 41 kali aja ya. Oh iya baik. Yuk sama-sama kita baca. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullahi ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah naziri, Rasulullahi ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah naziri, Rasulullahi ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah naziri, Rasulullahi ma'i, Rasulullah syahidi, Rasulullah
nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi 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 Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah 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 syahidi Rasulullah Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah Rasulullah ma'i syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri Rasulullah ma'i Rasulullah syahidi Rasulullah nadhiri. Kita baca-baca menjelang tidur. Ini baca biar ada madad-madad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup itu indah bila dekat dengan Nabi Muhammad. Seluruh keindahan kumpul sama Nabi Muhammad. Seluruh keberkahan Allah kumpul sama Nabi Muhammad. Seluruh rahmat Allah kumpul sama Nabi Muhammad. Jiwa yang enak, kehidupan yang jiwa merdeka ada pada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus dekat dengan Nabi Muhammad. Paling tidak seperti yang sering kita ulang-ulang, habis sholat dengan duduk kaki tasyahud akhir kita baca sallallahu ala Muhammad 100. Ayo kita sama-sama, kakinya yang bisa tasyahud akhir, tasyahud akhir. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita langsung, jangan istighfar dulu, baca sholawat 100 hanya butuh 1 menit kalau pelan, kalau rada kenceng 2 menit.
Kita baca sama-sama. Duduknya tasyahud akhir, habis salam jangan istighfar dulu, solawat dulu 100. Bacanya sallallahu ala Muhammad. Begitu doang. Yuk sama-sama kita baca. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Doa penutupnya begini, Allahumma yassir alaina, Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Usap wajah baru istighfar dan seterusnya wiridan salat. Bila kita lazimkan ini, ibu-ibu punya usaha, usahanya diberikan maju oleh Allah. Bila ibu punya anak, anak di pendidikan dapat ilmu yang manfaat. Anaknya yang udah kerja dapat pekerjaan yang barakah. Lakinya bekerja, pekerjaannya barakah. Kehidupannya penuh dengan sehat walafiat. 100 ini singkatannya begini, 33 untuk sukses dunia kita, 33 untuk sukses di kuburan kita, 33 untuk sukses di akhirat kita. Udah berapa tuh? 991 untuk sukses teman-teman yang kenal kita. Itu begitu. Jadilah kita baca habis sholat 100 fa insyaallah. Ini namanya sholawat peternakan rezeki. Kalau nernak mepanen, insyaallah Allah berikan banyak barakah. Kita baca Fatihah untuk keluarga besar Majlis Hikmatul Ilmi, khususnya pembina kita, orang tua kita, Bapak Haji Mahmud Zakaria, keluarga besar, mudah-mudahan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, sehat zahir batinnya, amin. Al-Fatihah. Kemudian kita baca Fatihah. Ini ada jamaah Hikmatul Ilmi Ibu Nur Aini
sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah Ibunda Nur Aini diberikan sehat walafiat dengan segera kesehatan yang sempurna. Binati syifa ilaha wa limardul muslimin syifaan taman syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alaman wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah keluarga besar Hikmatul Ilmi, pahalanya untuk almarhum Haji Asid dan Ibunda Hajah Halimah sebanyak 1 juta rupiah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang banyak, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, keturunannya di muslim yang salihin dan salihat, segala hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ini juga infak dari bunda kita Umi Haja Neneng Mahmud. Mudah-mudahan Umi kita infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya, anak-anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin. Al-Fatihah.